Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Gusti Fajari Haikal di Rumah Kultur Islam. Kali ini saya akan membahas tentang seputar sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang seperti biasanya, saya selalu bersama salah satu pemateri dari tim PPLUII, yaitu Mbak Cika Fatwa. Hai dulu Mbak, gitu, di situ. Halo Mbak Cika Fatwa ini juga merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Sudah semester 7 Mbak ya? Semester 7. Ya, sesuai dengan tema, mungkin kita akan membahas seputar tentang perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bagaimana strateginya, bagaimana model-model dakwahnya beliau sehingga Islam bisa tersebar sampai sekarang. Ya, bisa dikatakan di Mekah ini awal mula Islam berada, Mbak ya? Iya. Ya, di situ juga tempatnya Nabi kita lahir, Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang kita kenal Nabi Muhammad itu yang orang yang tidak bisa membaca dan lain-lain. Tiba-tiba beliau dilahirkan dengan banyak kebisaan gitu, dengan marwah yang baik dan lain-lain. Gimana dakwah yang beliau lakukan sebenarnya? Di sini pada awal dakwah beliau itu dilakukan dua strategi dakwah. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua itu dakwah secara terang-terangan. Di mana dakwah secara sembunyi-sembunyi itu seperti yang dikatakan Mas Haikal, dilakukan di kota Mekah. Nah, mengapa dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Beliau itu bukan berarti takut akan strategi dakwah yang ada. Di sini beliau guna untuk mengantisipasi dari ancaman-ancaman atau perselisihan antara kaum kafir Quraisy. Karena kaum kafir Quraisy itu kan menganut kepercayaan terhadap berhala patung-patung kayak gitu. Sedangkan di bangsa Arab ini mayoritas masih menyembah orang-orang di sana itu masih menyembah berhala, patung-patung yang ada di sana yang dibuat oleh sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat orang-orang yang dapat dikatakan asabiqunal wal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa aja itu Mbak? Yang diantaranya itu Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad kayak gitu. Yang kedua itu Said bin Harisah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat itu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad. Nah, setelah itu setelah semua di antara dari mereka itu masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq semangat dengan mengikuti dakwah Nabi Muhammad, mempunyai kesemangatan yang tinggi kayak gitu, sehingga sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq di sini juga ikut berbondong-bondong untuk masuk Islam. Yang diantaranya itu Utsman bin Affan, selanjutnya Az-Zubair bin Al-Awam, dan selanjutnya Abdurrahman bin Auf kayak gitu. Setelah itu disusul oleh Tolhah bin Ubaidillah. Nah, setelah itu mereka masuk Islam dengan secara sembunyi-sembunyi, bukan berarti sama yang seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Bukan mereka berarti takut akan strategi dakwah yang ada, namun untuk menghindari dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kayak gitu. Seperti itu ya. Baik Mbak Cika, tadi kita telah membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad secara
sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Dan kebalikannya otomatis Nabi Muhammad juga pernah berdakwah secara terang-terangan. Itu bagaimana, Mbak? Pada dakwah secara terang-terangan ini kan Nabi itu mengundang dua suku bangsa, yaitu dua bani. Bani yang pertama Bani Hashim dan bani yang kedua Bani Al-Muttalib. Nah, Bani Al-Muttalib, kedua bani ini ternyata itu menentang dakwah Nabi Muhammad. Tapi di sini ada pengikut yang tidak menentang Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib yang merupakan pamannya sendiri. Dan beliau itu malah mendukung terjadinya dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian setelah Nabi mendengar atas dukungan motivasi dari Abi Thalib itu yang merupakan paman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu mulai bersemangat, mulai termotivasi dengan menjalani dakwah secara terang-terangan gitu. Dan Abi Thalib itu tidak hanya melindungi, tapi memotivasi dari ke ancaman-ancaman yang terjadi dari kaum kafir Quraisy itu sendiri. Nah, setelah mendengar kayak gitu, kemudian turun ayat dakwah secara terang-terangan, yaitu yang merupakan dakwah secara terang-terangan yang merupakan firman dari Allah langsung kayak gitu. Itu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tumiru a'ridu nganil musyrikin gitu ya, yang artinya maka laksanakanlah perintah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik kayak gitu. Langsung kaum kafir Quraisy mendengar firman Allah langsung seperti itu, mereka tertegun dan berusaha untuk mendekati paman Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu mendekati dan merayu kepada Abdul Muthalib itu untuk tidak melaksanakan perintah apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kayak gitu. Untuk dikatakan untuk merusak kedakwah Nabi Muhammad kayak gitu. Merusak strategi awalnya. Strategi dakwah Nabi Muhammad tetapi beliau tidak berhasil untuk membujuk, tidak berhasil untuk menghasutnya. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Quraisy itu bersikeras untuk menekan terus menekan untuk menghasutnya. Kemudian Nabi Muhammad itu karena mungkin sudah lelah ya kayak gitu, Nabi Muhammad itu mengajak pengikutnya yang mau berdakwah, mengikuti dakwah Nabi secara terang-terangan untuk hijrah, untuk keluar dari kota Mekah kayak gitu. Oh iya. Jadi banyak dinamika yang dirasakan ya saat berdakwah, meskipun dari sembunyi-sembunyian maupun terang-terangan. Sedangkan dari sembunyi-sembunyi yang Rasulullah sendiri untuk memuslimkan kaum kafir yang dulunya mereka menyembah sesembahan berhala, akhirnya mereka mau untuk memajukan Islam. Sampai Rasulullah pun mungkin lelah dan akhirnya hijrah dari Makkah ke Madinah gitu, untuk mencari justru kaum Madinah juga banyak yang menerima beliau ya. Dan akhirnya setelah dari Madinah kembali ke Mekah, beliau berdakwah secara terang-terangan dan itu pun juga atas perintah Allah. Baik. Banyak sekali yang
dapat kita pelajari hari ini, salah satunya strategi dakwah yang tidak hanya strateginya saja yang bisa kita contoh, tapi dari sikap dan karakter-karakter beliau yang bisa kita contoh. Mungkin sekian dari materi hari ini. Mungkin Mbak Cika ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Motivasi gitu, kasih motivasi dikit. Mungkin motivasi yang dapat kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah itu, belajar dari pengalamannya, kita mengambil ibrohnya dari situ, seperti perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam itu seperti apa, dengan ikhlas, dengan berjuang keras kayak gitu. Jadi teman-teman dalam melakukan sesuatu apapun, segala hal itu harus ikhlas dan sabar dan berjuang lebih keras, seperti yang diajarkan Nabi dalam memperjuangkan dakwah beliau. Baik. Mungkin terima kasih Mbak Cika udah memberi pencerahan bagi teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat untuk belajar meskipun dalam pandemi yang dihadapi dengan pandemi yang seperti ini. Semoga kita dapat dipertemukan secara langsung ya Mbak Cika ya. Oke, buat teman-teman. Oke, itu mungkin saya cukup. Saya pamit undur diri. Saya Gusti Fazari Haikal dan Mbak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.